이렇게 밤마다 기도해 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일. Baiklah, yang pertama yaitu perwajahan atau sampul. Hal-hal yang perlu ada di dalam perwajahan atau sampul ini, yang pertama yaitu ada pewarnaan, yang mana biasanya pada karya tulis ilmiah ini terdapat yaitu warna polos, misalnya warna hitam, kuning, ungu, oranye, abu-abu, atau dan lain-lain. Warna ini sangat ditentukan oleh kebijakan selingkungan di mana penulisan karya tulis ilmiah tersebut belajar atau bekerja. Biasanya warna sampul ini disesuaikan dengan warna fakultas. Yang kedua yaitu ada penataan rumus judul, yang mana beberapa hal yang perlu diperhatikan pada judul. Yang pertama itu judul harus mencerminkan topik atau selaras dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu jika karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan hasil penelitian, maka judul tersebut harus mampu mengembangkan dua hal utama, yaitu yang pertama permasalahan yang diteliti, yang kedua yaitu prosedur pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu judul karya ilmiah tulis ini harus dimasukkan secara jelas, tegas, dan tuntas. Yang keempat yaitu judul dapat dirumuskan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk judul utama saja, atau yang kedua yaitu dalam bentuk judul utama dan subjudul. Yang kelima yaitu judul ditulis dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Yang keenam yaitu judul tidak boleh bersifat bombastis atau tidak mengandung emosional dan tidak ambigu. Yang ketujuh yaitu perhatikan panjang pendek tulisan, yang mana jumlah skalanya biasanya itu 8-12 kata paling banyak. Yang ketiga yaitu menggunakan lambang. Lambang yang digunakan yaitu lambang fakultas. Jika ada sponsor maka lambang tersebut juga dilampirkan. Yang keempat yaitu ada jenis huruf yang digunakan. Yang pertama jenis hurufnya itu Times New Roman dengan skala 14. Yang kelima yaitu kelengkapan komponen sampul yang terdiri dari judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang atau lembaga, nama kota, tahun. Yang keenam yaitu ada posisi pernyataan, yang mana judul ditulis dalam bentuk lurus kanan penuh atau lurus kiri penuh atau seimbang atau sama dengan di tengah-tengah. Yang ketujuh yaitu ketebalan tulisan, yang mana dicetak dengan tebal. Yang kedua yaitu ada sistematika penjelasan tulisan. Yang pertama ada 3 komponen secara umum karya tulis ilmiah. Yang pertama itu bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Yang kedua yaitu ada bagian karya tulis ilmiah dirinci menjadi 3, yaitu bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Yang ketiga yaitu bagian karya ilmiah dalam bentuk laporan, penelitian, skripsi, tesis. Terdapat 3 macam, yaitu bagian kerangka teori, metodologi penelitian. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang keempat yaitu ada unsur-unsur membangun karya ilmiah dalam bentuk laporan, penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kerangka teori, ketiga ada metode penelitian, keempat dan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima yaitu penggunaan kertas, yang mana jenis kertas yang biasa digunakan yaitu HVS atau kertas continuous from. Yang kedua yaitu ada kertas HVS ukuran A4 atau Parto, yang jika warna kertas biasa digunakan yaitu warna kertas putih. Yang keempat ada luas kertas pada bagian pinggir, yang mana dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri atas, dan yang kedua dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan atas. Yang ketiga yaitu dikosongkan 3-4 cm dari bagian bawah. Yang terakhir yaitu dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah ke atas. Yang keempat ada pengetikan. Pengetikan ini dalam pengetikan karya tulis ilmiah hendaknya diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama penggunaan jenis huruf, yang kedua penebalan ketikan, yang ketiga ada pemiringan ketikan, keempat itu penggunaan halaman ketikan, keenam pengetikan lampiran, ketujuh pengetikan ilustrasi, ke-8 pengetikan pentikan.
Yang kelima yaitu jarak spasi. Macam-macam jarak spasi, terdapat jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian-bagian unsur terdapat pada sampul. Judul, identitas tulisan, identitas penulis, nama lembaga adalah satu spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua seterusnya pada pengetikan halaman pembahasan adalah satu spasi. Yang ketiga yaitu jarak spasi antara tulisan pernyataan atau komponen pernyataan dengan uraian untuk menjelaskan adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan uraian pernyataan yaitu terdapat 1,5 spasi. Yang keempat yaitu jarak spasi antara tulisan pengesahan atau keputusan persetujuan atau pengesahan bimbingan atau konsultasi atau penguji dengan uraian penjelasannya ada 4 spasi. Jarak pertama dengan baris kedua seterusnya pada pengetikan uraian persetujuan adalah 1,5 spasi. Yang kelima yaitu ada jarak spasi antara tulisan abstrak atau komponen abstrak dengan uraian untuk penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pengetikan abstrak adalah 1 spasi. Yang keenam yaitu jarak spasi antara tulisan kata pengantar dengan uraian menjelaskan adalah 4 spasi antara barisan pertama dan barisan kedua dan seterusnya pengetikan pengantar yaitu dengan cara 1,5 spasi. Yang ketujuh yaitu jarak spasi antara tulisan ucapan terima kasih atau komponen ucapan terima kasih dengan uraian atau penjelasannya ada 4 spasi. Jarak spasi antara barisan pertama dan barisan kedua dan seterusnya pengetikan ucapan terima kasih yaitu dengan 1,5 spasi. Yang ke-8 yaitu jarak spasi antara tulisan daftar isi atau komponen daftar isi dengan uraian atau penjelasannya ada 4 spasi. Jarak spasi antara komponen-komponen utama daftar isi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab-bab, daftar kepustakaan dan lampiran pada pengetikan daftar isi ada 2 spasi. Jarak spasi antara subkomponen bab dengan subkomponen bab berikutnya pada penulisan daftar isi adalah 1,5 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dan seterusnya pada penulisan subkomponen adalah 1 spasi. Yang ke-9 yaitu spasi antara tulisan bab 1, bab 2 dan seterusnya dengan uraian dan penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara akhir uraian subbab dengan judul sub berikutnya atau jarak penilaian sub pertama dengan sub kedua ada 3 atau 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dalam perseterusnya pengetikan subbab ada 1 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua seterusnya pengetikan isi bab 1 sampai dengan bab 5 ada 2 spasi. Yang ke-10 yaitu jarak spasi antara tulisan daftar kepustakaan atau komponen daftar kepustakaan dengan uraian atau penjelasan dengan 4 spasi. Jarak spasi antara buku pertama dengan buku kedua dan seterusnya pada pengetikan daftar pustaka ada 2 spasi. Jarak spasi antara barisan pertama dan barisan kedua dan seterusnya pada pengetikan daftar pustaka terdapat 1 spasi. Yang ke-11 yaitu jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung panjang adalah 1 spasi. Pengetikan langsung panjang yang dibuat pada tempat khusus yaitu dengan dijorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau disejajarkan dengan penulisan awal paragraf. Yang ke-12 yaitu jarak spasi ini lampiran atau 1 atau setengah spasi. Yang ke-13 yaitu jarak spasi pada ketentuan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, keterangan-keterangan yang lainnya yaitu terdapat 1 spasi. Yang ke-14 yaitu jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian berikutnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian tengah bawah atau uraian sesudahnya maka tersebut di bagian atas adalah 2 spasi. Dan cukup sekian, terima kasih.